Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Saputra dengan NPM B1A022200. Di sini saya akan membuat video berkenaan dengan tugas mata kuliah Penologi dan Penitensier, yaitu membahas mengenai restitutif, retributif, dan restoratif. Langsung saja yang pertama, restitutif. Pemindahan restitutif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada ganti rugi atau kompensasi kepada korban atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian korban sebagai tujuan utama, bukan sekedar pembahasan terhadap pelaku. Ada beberapa aspek penting dalam penjelasan tentang pemindahan jenis ini, yaitu 1. Fokus pada ganti rugi. Tujuan utama adalah memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dialaminya. 2. Pergeseran dari pembalasan. Penjatuhan pidana yang awalnya bertujuan untuk pembalasan bergeser menjadi bertujuan untuk menjadi ganti rugi oleh pelaku kepada korban. Yang ketiga, bagian dari keadilan restoratif. Restitusi merupakan bagian penting dari keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui perdamaian dan pemulihan. 4. Keterlibatan korban. Korban dilibatkan dalam proses untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan pemindahan restitutif merupakan pendekatan yang berupaya memberikan ganti rugi kepada korban dan memulihkan keadaan seperti semula sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan bagi semua pihak. Selanjutnya, retributif. Pemindahan secara retributif adalah teori pemindahan yang berfokus pada pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam paradigma ini, pemberian hukum dipandang sebagai cara untuk mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat. Sistem pemidana yang berlaku di Indonesia saat ini masih didasarkan pada paradigma keadilan retributif yang bersifat represif dan koersif, di mana pidana penjara menjadi jenis hukuman yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Tujuan pembalasan. Tujuan utama dari pemindahan adalah semata-mata untuk membalas kesalahan yang telah diperbuat. Pembalasan ini dianggap sebagai tujuan utama dan tidak mengandung sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahan sebagai syarat utama. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Artinya, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar keadilan yang sepadan. Penganut retributivisme berpendapat bahwa pemindahan atas perbuatan salah adalah adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diperbuat. Terdapat pula variasi dalam retributif, yaitu 1. Teori retributif murni memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. 2. Teori retributif tidak murni, pidana harus sepadan. Restoratif. Sistem peradilan pidana restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian kejahatan. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman, peradilan restoratif berfokus untuk pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Peradilan restoratif berlandaskan beberapa prinsip utama, yaitu 1. Pemulihan korban, menyediakan ganti rugi atau kompensasi kepada korban atas kerugian yang diderita. 2. Tanggung jawab pelaku, mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya dan melakukan tindakan perbaikan. 3. Partisipasi masyarakat, melibatkan keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian konflik. 4. Kesepakatan bersama, penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan kesepakatan antara korban, pelaku, dan pihak lain yang berkepentingan. Secara teoritis, perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi beberapa syarat berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan. Berdasarkan keadilan restoratif, yaitu 1. Pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. 2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. 3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000. Pada praktiknya, perkara pidana yang seharusnya diselesaikan dengan restoratif masih diperiksa di pengadilan, sedangkan perkara tersebut dapat dihentikan atau diselesaikan di tahap penyidikan di kepolisian atau di tahap penuntutan di kejaksaan. Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan pada perkembangannya.
Beberapa kajian mengenai efektivitas pemidanaan berpendapat bahwa hukuman penjara bukan pilihan yang tepat karena hukum pidana diciptakan untuk membuat masyarakat menjadi sadar, taat, patuh sehingga menjadikan manusia tidak melanggar hukum yang kedua kalinya. Selain itu, hukum pidana dapat memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku. Hukum bukan mengurung orang di penjara, yang belum tentu memulihkan keadaan seperti sedia kala. Oleh karena itu, pidana penjara bukan hukuman yang selalu tepat. Hukum yang tepat adalah hukum yang keberlakuannya tidak menimbulkan pertentangan dan bukan menjadikan masyarakat takut hukum. Ketertiban di masyarakat bukan karena hukumannya, tetapi karena ada norma-norma dan nilai yang ingin dilindungi oleh hukum itu. Mengubah paradigma keadilan distributif menuju keadilan restoratif merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan. Kajian terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia yang majemuk harus dipertimbangkan dalam menentukan sistem hukum pidana. Diperlukan adanya hukum material dan formal yang mendukung penegakan hukum, yang berbasis pada keadilan restoratif sehingga sistem pemidanaannya berorientasi pada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif itu tidak dapat diartikan meniadakan pidana penjara, namun membawa kasus pada jalan di luar proses persidangan, yaitu perdamaian. Sekian, terima kasih.